ketika ada musibah di mana Allah. Kita mesti tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan satu musibah kepada umat Nabi Muhammad atau kepada hambanya kecuali adalah untuk memberikan ujian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang juga memberikan ujian karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi secara umum ujian itu dibagi tiga. Yang pertama, kalau ujian itu mengena kepada orang-orang yang soleh, orang wali Allah. Kadang kita lihat ada wali Allah sakit, ya, atau di suatu tempat di situ ada wali Allah, ada gempa bumi atau gunung meletus dan lain-lain. Maka untuk mereka ini adalah raf'un lidarajat, yaitu mengangkat derajat mereka. Bukan Allah ingin mengazab, tapi mengangkat derajat. Karena musibah itu kadang adalah bagian daripada ingin mengetahuinya Allah, keimanan, taslim dan pasrahnya orang itu akan musibah yang dihadapinya. Bahkan asyaddu al-bala lil anbiya, bahkan paling beratnya ujian itu malah kadang buat para nabi. Tsummal ulama, tsummal amsal fal amsal, kemudian para ulama, kemudian di bawahnya. Nah, kalau apabila musibah itu mengenai mereka, ya itu berarti bisa jadi mengangkat derajat mereka. Adapun kalau orang-orang biasa, orang soleh biasa, orang baik, kemudian terkena ujian, itu adalah tambih. Ya, tambih itu peringatan. Peringatan kayak anak kita nakal dicubit, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kita itu kalau dapat ujian dan musibah, ini justru mengingatkan untuk kita agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah buat orang yang asi, ahli maksiyah, orang yang ahli maksiat. Maka untuk mereka musibah dan ujian bisa jadi adalah azab dari dosa yang dia lakukan. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dari apa yang dia perbuat di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat kalau dia nggak tobat. Maka daripada itu, ketika kita mendapatkan ujian, manakah kita di antara tiga itu? Yang jelas mungkin kita ya, mungkin kalau nggak nomor 3 ya nomor 2. Kalau nomor 1 kan mungkin kita terlalu pede, terlalu GR ya. Kalau kita termasuk, makanya ada sebagian orang-orang soleh itu kalau dapat ujian besar, malah dianya itu GR. Dia bilang bahwa ujian ini nggak semestinya mengenai saya. Ini mestinya adalah para nabi, para orang soleh dan lain-lain. Kalau saya dapat ujian seberat ini, kok kiranya jadi nggak enak kayak GR saya. Ini padahal musibah besar itu adalah buat orang-orang soleh. Maka daripada itu, ujian yang kedua adalah seperti yang tadi saya sebutkan, dicubit ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mesti tahu bahwa itu karena sayangnya Allah kepada kita semua. Maka kita harus pasrah dengan segala ujian atau bala yang menimpa kita semuanya, dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah siapapun kita, mau itu ngangkat derajat kita, mau mencubit kita, atau itu mungkin azab buat kita di dunia. Tapi kita intinya tetap harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah itu ada dua macam. Ada musibah yang langsung dari Allah, ada musibah yang lewat manusia. Kayak kita naik mobil, tabrakan, itu lewat manusia. Karena ada kecelakaan, mungkin orangnya salah dalam memandu mobilnya, maka itu adalah musibah yang lewat manusia. Tapi ada langsung musibah dari Allah seperti gempa bumi, gunung meletus. Ini kan nggak bisa diprediksi ya, kan ini langsung ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya kedua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap mesti bersabar ketika mendapatkan ujian tersebut, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.